lupakan Lionel Messi. Saat ini timnas Indonesia harus fokus untuk meraih hasil imbang minimal. Kok imbang aja? Boleh? Ya, karena dengan imbang saja Ketum PSSI Erick Thohir menjanjikan bonus. Seperti apa ceritanya? Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah, FIFA Indonesia, FIFA Argentina. Loh, kok dua-duanya disebut? Ya, dua tim yang akan berlaga, Indonesia melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 19.30 WIB nanti, merupakan dua negara yang saya sukai sepak bolanya. Indonesia jelas karena merupakan tempat kelahiran saya, dan tentu teman-teman juga mendukung Indonesia semua ya. Sedangkan Argentina merupakan negara luar negeri yang boleh disebut yang saya kenal duluan. Sebenarnya sejak kecil yang saya lihat duluan di TV itu adalah kostum Argentina. Kita tahu dari tahun 78, 86, 90 pertengahan sampai sekarang ada bintang yang bermunculan dari timnas Argentina, dimulai dari Mario Kempes, lalu ada juga Diego Maradona, almarhum Diego Maradona, Daniel Passarella, Jorge Vardano, lalu ada juga era Juan Sebastian Veron, lalu Claudio Canigia, sampai Lionel Messi, dan sekarang ada Alejandro Garnacho, Alexis McAllister. Generasi juara setelah sebelumnya ada Diego Maradona yang membawa Argentina menjadi juara dunia. Itulah mengapa saya mencintai atau menyukai lah Argentina, karena sepak bola mereka punya kekhasan. Pemain-pemain mereka menonjol. Rata-rata pemain mereka sukses di Eropa dan menjadi bintang. Selain Lionel Messi, siapa yang tidak kenal Gabriel Batistuta atau Hernan Crespo? Lalu banyaklah, untuk menyebut satu-satu mungkin video ini tidak cukup untuk mengulasnya. Oke, yang saya bicarakan saat ini yaitu Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang ingin memberikan bonus. Dia mengatakan targetnya imbang saja udah dikasih bonus. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya laga melawan Argentina. Soalnya laga ini bisa mengkatrol posisi Indonesia. Kalau menang kita bisa mendapatkan 9,77 poin. Imbang saja kita mendapatkan 4,5 poin. Wajar ya, karena ini duel antara peringkat 1 dunia melawan peringkat 149 dunia. Ini sesuai dengan target Erick Thohir yang ingin mengangkat Indonesia ke 100 besar FIFA. Jadi ada 49 tangga lagi yang harus dilewati. Maka itu timnas melawan negara-negara besar dan tak tanggung-tanggung. Lawannya Argentina yang baru saja 7 bulan lalu menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, apakah bisa Indonesia melakukan itu? Kita tahu bahwa pelatih Argentina, Lionel Scaloni,
pasti akan merotasi habis-habisan pemainnya di laga ini. Pemain yang main di laga pertama melawan Australia pasti akan dicadangkan. Nah, sedangkan Indonesia tentu akan menurunkan kekuatan terbaik. Persiapan sejak duel FIFA Matchday melawan Palestina cukup. Tanggal 14 lalu sampai sekarang ada sekitar 4-5 hari untuk persiapan. Nah, tidak hanya itu, lawan Argentina kita bisa menurunkan skuad yang lengkap. Ada Sandy Walsh mungkin ya, walaupun saya belum dapat kabar update-nya, tapi mungkin masih cedera ya. Tapi Sain Patinama, ini nama yang sudah ditunggu-tunggu debutnya. Dia mungkin bisa jadi starter di laga ini. Lalu ada juga Jody Amat yang absen di laga melawan Palestina. Sayang sekali Lionel Messi tidak main di laga ini karena Jody Amat pernah berduel dengan Lionel Messi saat masih main dengan Espanyol di La Liga ya, pertandingan Liga Spanyol. Nah, kembali ke pertanyaan utama kita, apakah mungkin Indonesia bisa menahan Argentina, sang juara dunia? Meski dengan pemain pelapis pun, Argentina tetap tim yang sulit. Lionel Scaloni pastinya punya pertimbangan mengapa menurunkan pemain lapis kedua di laga nanti, karena ya bukannya meremehkan, pasti mereka juga tidak meremehkan, tapi ya ini menjadi kesempatan untuk pemain-pemain muda mereka untuk tampil juga. Toh ini uji coba ya gitu. Nah, inilah kesempatan Indonesia untuk meraih hasil maksimal. Lawan Palestina kita sebenarnya udah bagus. Dari sejak 4 atau sebelum 14 Juni lalu saya sudah bilang bahwa melawan Argentina itu tidak hanya Lionel Messi, ada atau enggak kita harus fokus menang. Walaupun target realistisnya imbang ya. Nah, saat melawan Argentina saat ini yang sudah semakin dekat waktunya, pemain-pemain kita diharapkan bisa lebih baik. Diharapkan bisa mencetak gol ya. Karena saat melawan Palestina ada setidaknya 6 peluang tembakan, 6 tembakan ke arah gawang yang harusnya menjadi gol. Sudah saya bilang di video sebelum ini bahwa kaki pemain timnas belum panas. Nah, diharapkan lawan Argentina sudah lebih panas. Nah, lalu bagaimana Argentina? Nah, Argentina akan menurunkan main lapis mereka, tapi formasi tetap 4-4-2. Ada beberapa pemain yang menonjol yang saya pikir harus diwaspadai, yaitu Julian Alvarez dan Alejandro Garnacho. Dua pemain muda ini mungkin hampir pasti jadi starter, dan juga mereka juga bintang ya. Garnacho wonderkid MU, Julian Alvarez baru saja menangkan Liga Champions. Nah, dua pemain ini yang wajib diwaspadai ya, selain tentunya motivasi pemain-pemain lain. Tapi dua pemain ini yang wajib diwaspadai. Selain ada juga di formasi 4-4-2 mungkin Julian Alvarez akan ditandemkan dengan Giovanni Simeone, anak dari Diego Simeone. Ini menjadi tugas dari Asnawi ya. Kalau melihat formasi, Asnawi akan mendapat tugas untuk menjaga Garnacho, karena Garnacho ini seorang winger kiri. Kita tahu permainannya seperti apa. Dia punya dribble yang bagus, punya tembakan jarak jauh yang bagus. Ini harus bisa diwaspadai.
timnas Indonesia mungkin menggunakan formasi 3-5-2 yang berubah menjadi 5-3-2 atau 5-4-1 saat bertahan ya. Karena ya melawan tim sekelas Argentina yang punya skill lebih bagus, kita harus punya pertahanan yang kokoh. Nah, 3 pemain itulah yang menurut saya harus dijaga dengan baik oleh pemain timnas Indonesia, karena Julian Alvarez sudah memperlihatkan permainannya, punya kecepatan. Dan begitu juga Giovanni Simeone. Belum lagi ada pemain-pemain lain, pemain yang waktu lawan Australia tidak main. Ini paling berbahaya gitu. Tak ada Messi, Mas. Malah menurut saya berbahaya juga. Level berbahayanya lebih sama, tetap sama. Jadi ini tugas berat, maka itu Erick Thohir menargetkan cuma imbang. Nah, apabila kita bisa mencetak gol 1 saja dan menahan pemain-pemain berbahaya Argentina, karena mereka akan bermain cepat dengan pemain-pemain mudanya gitu ya. Saya optimis Indonesia bisa minimal imbang lah, 1-1 lah. Tapi kalau lengah sedikit atau memberi ruang kepada mereka, karena Argentina ini sudah memperlihatkan permainan yang modern, gaya khas tango, dan ya tanpa Messi pun kalau melawan Indonesia saya yakin mereka tetap superior gitu. Tapi kalau kita bisa disiplin dan menahan 3 pemain itu minimal, saya optimis bisa imbang. Untuk menang itu misi sulit. Tapi ingat bahwa ini misi utama adalah mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA. Dan semoga Indonesia bisa melakukannya. Demikian teman-teman ulasan saya soal pertandingan Indonesia melawan Argentina. Kita tunggu menariknya pertandingan ini nanti ya, hari Senin. Pastikan teman-teman ke stadion atau duduk manis di depan layar kaca. Terima kasih atas perhatiannya. Beri komentar apa pendapat teman-teman untuk pertandingan nanti. Menang atau kalah? Skornya berapa? Silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga.